Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program info terkini Suaranet TV. Pemirsa, masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 4 Langkerembong terus melakukan kegiatan belajar mengajar melalui sistem daring. Learn from home dijadikan opsi yang tepat untuk para peserta didik, guru, dan sekolah agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Langkerembong Resman Wenceslausian di sela kegiatan kunjungan Bupati Manggarai ke sekolah tersebut Senin 2 Agustus 2021 siang. Menurutnya sejak 2019 pembelajaran daring sudah diterapkan di SMP Negeri 4 Langkerembong. Untuk itu dia meminta peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi anaknya saat pembelajaran daring berlangsung. Terkait dengan kendala yang dihadapi saat proses learn from home, ia menjelaskan buruknya sinyal jaringan internet sangat mengganggu sistem pembelajaran antara guru dan siswa. Maka SMP 4 sudah mulai pembelajaran daring sejak tahun 2019. Kemudian lanjut tahun 2020 dan sekarang tahun 2021. Peran dari orang tua. Peran orang tua itu penting untuk mencerdaskan anaknya supaya mereka mendapat ilmu pengetahuan. Jadi intinya bahwa pembelajaran daring kami ini sudah memasuki 2 tahun pelajaran lebih kami laksanakan. Ya, kendala yang pertama soal jaringan ya. Jaringan kita di Langkerembong ini terkadang baik, terkadang kurang bagus. Ya, apalagi kalau cuaca sudah tidak bersahabat di musim-musim penghujan, itu sangat mengganggu sekali pembelajaran daring. Kemudian kendala yang berikut dari orang tua yang mungkin tidak mampu mereka membelikan HP Android. Di samping itu keterbatasan dana orang tua juga untuk pulsa gratis. Memang kan pulsa gratis dari omongan di luar pemerintah pusat ini, ya ternyata ada persyaratan. Kalau ada anak yang dapat bantuan PIP, PKH maupun bantuan lain, maka anak itu tidak dapat lagi pulsa gratis. Ya, menurut kami selama ini apa yang digaungkan oleh pemerintah pusat dari Kemdikbud itu betul. Ternyata ada lagi persyaratan yang tidak diketahui oleh banyak orang. Setelah kami lihat linknya itu terimplisit persyaratan. Ya, data kami kirim ke operator Telkomsel, kemudian operator Excel. Nah, mereka datang ke sekolah untuk ambil data dari Telkomselnya berapa, kemudian dari Excelnya berapa. Ternyata sampai hari ini siswa kami tidak mendapat pulsa gratis. Efektivitas pembelajaran daring ini Pak Kepsek, menurut Pak Kepsek persentasenya seperti apa? Ada yang misalnya bulan-bulan awal, misalnya sekarang bulan-bulan awal ini partisipasi dari anak juga ya, seperti kelas 7 pasti masih ada proses untuk orang tua menyiapkan dana untuk beli handphone, tapi nanti pada bulan kedua atau bulan ketiga itu sudah ada peningkatan ya. Tapi rata-rata pengalaman kami di SMP Negeri 4 ini berkisar antara 85-90%. Bahkan nanti ada saat-saat tertentu ketika ujian berlangsung itu sudah semuanya partisipasi tinggi 100% karena ujian. Pelajaran tengah pandemi itu hal yang paling sulit ditemukan oleh lembaga pendidikan secara keseluruhan itu apa? Mulai dari kompetensi guru kah, atau jaringan yang ketersediaan, atau ada hal lain yang sangat mengganggu proses belajar mengajar itu? Iya, kalau dari sisi sekolah, dalam hal ini guru untuk sementara tidak soal karena dengan Unika Santo Paulus Ruteng ya, ada pelatihan bagaimana membuat video pembelajaran yang menggunakan aplikasi KineMaster ya, sehingga guru agak sangat familiar tentang penggunaan teknologi dengan aplikasi-aplikasi ini. Itu dari sisi guru ya. Daya manusia gurunya di SMP 4 ini saya tidak ragukan lagi ya. Kemudian yang menjadi persoalannya ketika dalam proses berjalannya adalah pengontrol dari orang tua ya. Terkadang anak tidak aktif atau dia absen saja ya, murah
mereka hilang. Itu yang kami, fungsi kontrol kami juga tetap seperti yang saya katakan tadi, kami bentuk tim guru, tim untuk memonitor siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran daring. Hal senada juga disampaikan guru bahasa Inggris Claudia Triani. Dia menambahkan sistem belajar dari rumah baik adanya tetapi tidak maksimal. Pasalnya para siswa dan siswi tidak sepenuhnya mendapat materi pembelajaran dari guru karena waktunya terbatas juga terkendala jaringan internet. Akibatnya proses pemaparan materi tidak berjalan dengan mulus. Proses pendidikan di tengah pandemi ini kira-kira apa yang menjadi sulit dari Ibu sendiri? Kalau kita mempandemikan, pasti anak-anak dirumahkan. Dan kesulitannya itu lebih banyak dibandingkan kemudahannya. Kesulitan yang pertama itu anak-anak lebih sedikit mendapatkan pelajaran. Kenapa? Karena waktu untuk bertemu mereka itu sangat sedikit. Kita kan ketemunya hanya lewat daring. Lewat daring dengan waktu yang terbatas dan jaringan yang kadang-kadang sangat bermasalah. Begitu kita mau ngobrol dengan mereka, kita mau memberikan pelajaran, mereka punya jaringan rusak. Jadi tidak tersampaikan dengan baik tapi ya pelajarannya. Kalau misalkan dikasih opsi ya, pilih daring atau tatap muka? Tatap muka. Itu apa saja yang kemudian Ibu temukan ketika berhadap dengan tatap muka, lalu kemudian juga dengan daring? Kalau tatap muka, materi yang kita sampaikan itu bisa lebih luas. Yang pertama itu dari segi kita bisa bertemu langsung dengan anak-anak. Kita bisa menanyakan secara langsung, bisa kasih tugas secara langsung, penjelasan juga langsung. Sementara kalau daring, seperti yang saya bilang tadi kan masalahnya dua, waktunya yang kurang banyak dan juga jaringan. Jadi waktu daring itu untuk kita bisa menjelaskan materi secara luas itu berat. Berat ya. Jadi yang paling sulit itu apa? Penyesuaiannya kah atau mungkin konsep pembelajaran yang dibangun berdasarkan RPP misalkan? Kalau konsep pembelajaran kita sudah buat konsepnya sebaik mungkin untuk daring. Kita sudah buat konsep, terus kita sudah buat dia punya tujuan, indikatornya semua itu sudah kita buat dengan baik. Tapi bagaimana dia punya pelaksanaan di lapangan? Walaupun kita sudah membuat konsep, tapi dengan kendala-kendala yang ada tadi seperti waktu dan jaringan, itu kan konsepnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan sementara kira-kira anak-anak itu sama tidak ketika mereka belajar daring dan tatap muka langsung? Beda. Itu di mana itu bedanya? Bedanya, misalnya kita kasih tugas, tugas daring misalnya. Kalau kita kasih tugas daring, kadang-kadang anak-anak tidak mau kumpul, tidak mau mengerjakan. Dan untuk kita kasih efek jera itu kan susah. Kita kan tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Selama kalau tatap muka itu tugas yang mereka buat pasti mereka kumpul karena minggu depan mereka akan kembali bertemu dengan kita. Untuk orang tua murid yang di rumah mungkin bisa lebih mendukung anak pada saat melakukan pembelajaran daring, entah itu melalui aplikasi, melalui WA atau Google Meet atau Zoom. Mungkin bisa anak-anaknya itu lebih didukung, diberikan waktu, karena banyak yang begini kayak punya Pak. Misalnya nih hari kita mau les, tapi anak-anaknya tidak hadir. Terus kami datang dari rumah, di jalan kami ketemu mereka sedang kerja, atau orang tuanya tidak memberikan waktu mereka untuk mengikuti daring. Itu yang untuk orang tua. Lalu untuk anak-anaknya sendiri, kalau bisa kita kan belajar bukan hanya untuk guru kan mereka belajarnya, tapi untuk mereka punya diri sendiri, untuk membangun Indonesia. Jadi bagaimana dari merekanya supaya bisa lebih meningkatkan mereka punya etos belajar untuk membangun diri sendiri dan membangun negara. Demikian info terkini Suara Net TV. Saya Silve pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.